Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitafaqquhi fid din wa arsyadana ila ittiba'i sunanil mursalin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Masjid Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dari membaca kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran untuk jiwa dan juga untuk kehidupan seseorang. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah surat ke-9 pada ayat 91. Kaidah ini berbunyi ma 'alal muhsinina min sabil. Kaidah ini ma 'alal muhsinina min sabil, yakni apa? Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat apa? Baik. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Maka maksudnya adalah orang-orang yang sudah berusaha maksimal, sudah bersungguh-sungguh, yang dia beramal atau melakukan kebaikan, maka apa? Orang ini apa? Tidak boleh dicela. Walaupun memang apa? Terkadang usahanya tersebut apa? Hasilnya belum maksimal. Jadi orang-orang yang sudah bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, melakukan amal kebaikan, maka tidak boleh dicela, walaupun hasilnya apa? Memang apa? Belum maksimal. Kaidah ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat At-Taubah ayat 91, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan ma 'alal muhsinina min sabil ini dalam rangka menyampaikan beberapa uzur dari orang-orang yang tidak mengikuti perang bersama Nabi SAW. Ya, ini apa? Perang Tabuk.
Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melaksanakan peperangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Tidak mengumumkan kemana mereka akan pergi, tidak menyampaikan tujuannya kemana, kecuali dua peperangan. Yang pertama adalah perang Tabuk, dan yang kedua adalah perang Khaybar. Perang Tabuk ini Nabi SAW umumkan. Dan perang ini menjadi suatu kewajiban bagi setiap laki-laki untuk mengikuti peperangan ini. Kecuali mereka yang punya apa? Uzur. Kecuali apa? Mereka ini punya uzur. Dan peperangan ini terjadi pada tahun 9 Hijriah pada bulan Rajab. Yang mana tujuan Nabi SAW ketika itu ingin melawan Romawi. Ingin melawan apa? Orang-orang apa? Romawi. Yang mana Romawi ketika itu sudah menjadi apa? Raja atau kerajaan yang nomor 1 ketika itu. Ingin dilawan oleh apa? Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan akhirnya tidak terjadi. Tidak terjadi pertempuran tersebut. Perang Tabuk tersebut tidak terjadi. Justru di perang Tabuk ini sebenarnya kalau kita melihat rentetan kejadian adalah perang kaum muslimin melawan siapa? Orang-orang munafik. Disinilah Allah Subhanahu wa taala bongkar seluruh sifat-sifatnya orang apa? Munafik. Lengkap dalam surah At-Taubah itu banyak sekali disebutkan apa? Sifat-sifat mereka dari sebelum berangkat dan juga ketika perjalanan, ketika di sana, ketika pulang sampai dia apa? Kota Madinah. Itu semuanya membongkar apa? Kejadian-kejadian tentang apa? Orang-orang munafik. Sehingga para ahli sejarah mereka menyebutkan perang Tabuk ini sebenarnya adalah kaum muslimin lawan orang apa? Munafik. Tapi kalau orang munafik itu dilawan dengan pedang langsung, maka itu seakan-akan apa? Nanti akan muncul statement di luar apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi siapa? Sahabatnya. Maka caranya bukan seperti itu, melawan orang munafik. Maka perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah dan juga ahli sejarah menyebutkan kenapa perang ini sampai dengan disebut apa? Ghazwatul Usrah. Perang yang berat. Satu, kenapa itu berat? Yang pertama adalah jarak Madinah ke Tabuk itu bukan puluhan, itu ratusan kilo. Ada yang menyebutkan 500, ada yang menyebutkan sampai apa 700. Nanti sini Jakarta, Pak. Nggak ada kereta atau bisnya ini. Naik onta atau jalan kaki. Ini berat. Yang kedua, kenapa itu berat? Terjadi di musim panas. Puncaknya musim panas. Kalau seseorang ketika musim panas, mereka pakaiannya apa? Berusaha untuk apa? Pakai pakaian setipis mungkin. Lah kalau perang, Pak, ya harus tetap pakai apa? Baju apa? Perang, pelindung kepala, baju berat, panas. Yang ketiga adalah ketika itu Madinah hampir masuk kepada apa? Musim panen kurma. Ini adalah satu musim yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Panen kurma itu apa? Ditunggu-tunggu. Karena kebanyakan penduduk kota Madinah menjadi apa? Petani ataupun apa? Pekerja di kebun apa? Kurma. Nah, ini akan panen mereka ini. Dan ini tidak bisa diserahkan kepada siapa? Perempuan.
Dan ketika itu kota Madinah diwajibkan oleh Nabi SAW apa? Untuk mengikuti apa? Perang Tabuk. Sehingga ini menjadi suatu yang berat. Apalagi orang-orang yang di dalamnya apa? Ada sifat apa? Kemunafikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, rangkumkan kepada kita gimana ulahnya mereka ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai di ayat 90. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'zana lahum. Dan ja'al mu'adziruna minal a'rab, datanglah orang-orang yang menyampaikan uzur dari orang-orang Arab pedalaman, liyu'zana lahum, agar mereka diberikan izin gak ikut perang. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah, dan mereka duduk dengan orang-orang yang berdusta dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang datang menyampaikan izin kepada Nabi SAW pamit biar enggak ikut perang itu banyak. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang munafik. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh ahli sejarah, seseorang bernama Ja'ad bin Qais. Ini seorang munafik. Ja'ad bin Qais ini orang yang ikut pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah, sahabat Nabi SAW dan Nabi itu sejumlah 1.400. Satu orang sahabat, Utsman bin Affan, itu apa? Ditawan di kota apa? Makkah. Satunya ini diantaranya adalah apa? Ja'ad bin Qais ini. Maka Nabi SAW menyampaikan, siapa saja yang mengikuti perjanjian ini maka dia dijamin apa? Masuk surga. Kecuali orang yang sembunyi di belakang onta merahnya dia. Ja'ad bin Qais ini, orang munafik ini. Maka dia datang kepada Nabi SAW menyampaikan uzur. Uzurnya ini gak masuk akal. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau telah tahu kita akan berperang kepada orang Romawi. Dan aku ini adalah orang yang mudah terfitnah dengan wanita. Khawatir dia kalau perang ke Romawi, wanitanya cantik-cantik, dia terfitnah. Dia nyampaikan seperti itu alasannya. Dia buka kedoknya seperti itu di hadapan Nabi SAW. Berarti sebenarnya orang ini apa? Bahasa kita apa? Playboy, Pak. Ya seperti itulah. Dia hadapkan Nabi SAW. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran. Uzurnya. Wa minhum man yaqulu dzalli wa la taftinni. Dan di antara mereka ada yang berkata, berilah aku izin tidak ikut berperang. Wala taftinni, janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam apa? Fitnah. Ya maksud ini tadi. Fitnah apa? Perempuan. Izinnya enggak masuk akal. Dan oleh Nabi SAW diberikan izin. Orang semacam ini diberikan izin. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Karena Nabi SAW apa? Telah memberikan izin orang ini. Ya karena sebenarnya orang-orang munafik itu kalau ikut perang ya ngerepoti tok, Pak. Sejarah telah mencatat perang Uhud, Nabi SAW ketika itu sudah berangkat dengan 1.000 pasukan. 300-nya orang munafik itu balik ke kota Madinah, enggak mau ikut perang. Sudah kondisinya berangkat. Maka itu tentu apa? Kalau misalnya di sana ada orang-orang yang lemah imannya melihat hal semacam itu, bisa balik itu. 300-nya itu adalah balik ke kota Madinah, tidak. Diizinkan oleh Nabi SAW. Dan juga di antara yang lain ada yang datang kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala abadikan
dan ini adalah ketuanya munafikin. Dan Nabi SAW ketika orang ini mati, Nabi SAW tidak mensolatinya. Ini siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang kepada Nabi SAW, apa argumentasinya? Izinnya apa? Dia menyampaikan, jangan engkau keluar di waktu musim panas. Satu, musim panas. Yang kedua apa? Waktu panen. Dan kurma itu paling enak ya ketika apa? Puncaknya musim panas. Itu apa? Enak-enaknya apa? Kurma. Dan bagus-bagusnya kurma ya ketika puncaknya apa? Musim panas. Karena itu adalah waktu untuk apa? Panen apa? Kurma. Ini pun juga Allah Subhanahu wa taala abadikan, farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Orang-orang yang ditinggalkan, yang mereka ini tidak ikut berperang, merasa gembira, duduk-duduk diam, santai di kota Madinah sepeninggal siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka ini tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Wa qalu la tanfiru fil har. Maka mereka ini mengatakan, nyebarkan isu, udah nggak usah ikut perang musim panas. La tanfiru fil har. Janganlah engkau keluar di musim panas. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah kepada mereka, neraka jahanam ini apa? Asyaddu harra, lebih panas. Dan inilah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat munafikin yang mereka ini apa? Tidak ikut apa? Pada perang Tabuk. Maka di sini waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'zana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Mereka ini akan mendapatkan azab yang pedih. Laisa 'alad du'afa, di ayat 91-nya, wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Kemudian di sini disebutkan laisa 'alad du'afa. Adapun di tengah kondisi Nabi SAW mewajibkan itu ikut perang, banyak orang yang datang meminta uzur kepada Nabi SAW. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara uzur-uzur yang diterima, laisa 'alal du'afa. Adapun untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua, ya sudah sewajarnya memang apa? Tidak ikut. Bisa, kalau ikut bisa jadi ngerepoti kan, Pak. Harusnya melawan musuh apa? Merawat. Laisa 'alal du'afa. Adapun orang-orang yang lemah, orang-orang yang wala 'alal marda, orang-orang yang sakit. Ini sakit serius. Sakit yang tidak akhirnya apa? Tidak bisa apa? Mereka mengikuti apa? Peperangan. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun. Dan orang-orang yang tidak mendapati apa-apa yang bisa mereka butuhkan ketika peperangan, ataupun enggak ada yang memberikan nafkah kepada mereka. Harajun, tidak ada dosa bagi mereka. Syaratnya apa? Idza nasahu lillah wa rasulih. Ya ini apa? Tatkala mereka ini apa? Nasahu lillah. Mereka ini ikhlas. Memang aslinya ada keinginan, tapi apa? Di sana memang banyak hal yang tidak bisa membuat mereka berangkat. Mau cari rezeki untuk pengen berangkat, tapi apa? Nggak punya kendaraan. Sudah usaha, ya karena berangkat ke sana itu kan butuh apa? Kendaraan, butuh makan di jalannya, kemudian di sananya, ketika pulangnya. Dan Nabi SAW nggak menyebutkan
nanti di sananya itu berapa hari, nggak ada Pak. Pokoknya berangkat. Nggak disebutkan berapa harinya. Maka di sini, idza nasahu lillahi wa rasuli. Tatkala mereka ini sudah betul-betul ada keinginan, tapi ternyata apa? Tidak apa? Mampu. Dan juga termasuk idza nasahu lillahi wa rasuli adalah mereka ini tidak apa? Membuat kegaduhan. Menyebarkan isu-isu yang miring. Oh, nggak usah berangkat musim panas. Waktunya panen kurma atau panen dulu, berangkatnya nanti. Hal-hal semacam ini yang apa? Mengendorkan, tidak melakukan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, ma'alal muhsinina min sabil. Orang-orang yang sudah maksimal ini tadi itu. Maksimal ingin melakukan kebaikan tapi tidak apa? Mungkin apa? Tidak bisa apa? Melaksanakannya. Sudah berusaha untuk mengikuti peperangan, maka apa? Orang yang semacam ini apa? Tidak boleh dicela. Tidak boleh digelari dengan gelar-gelar. Wah, yang nggak ikut perang munafik berarti ini. Nggak seperti itu. Karena mereka punya udzur. Mereka ada alasan. Ma'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Demikian juga bagi orang-orang yang telah mendatangi wahai Muhammad litahmilahum agar mereka dibawa. Jadi orang-orang miskin ini saking semangatnya sampai datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ajak saya. Maksudnya apa? Litahmilahum agar mereka ini dibawa. Maka kemudian Nabi SAW, qultu la ajidu ma ahmilukum alaih. Maka Nabi SAW katakan kepada mereka, nggak punya apa-apa lagi untuk membawa kalian. Kendaraan sudah nggak ada. Saya nggak punya harta juga untuk membawa kalian. Karena membawa mereka pun juga apa? Butuh biaya. Ada orang yang demikian. Nggak bisa berangkat tapi minta kepada Nabi SAW agar tetap dibawa. Untuk melakukan ketaatan tersebut. Maka ketika dijawab dengan demikian. Qultu la ajidu ma ahmilukum alaih. Dikatakan aku tidak bisa membawa kalian. Maka kemudian apa? Orang ini tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yunfiqu. Mereka kemudian pergi dari Nabi SAW dalam kondisi apa? Wa a'yunuhum tafidu minad dam'. Mata mereka nangis. Hazanan, sedih, nggak bisa apa? Ikut bersama Nabi SAW. Alla yajidu ma yanfiqun, karena tidak ada orang-orang yang apa? Memberikan apa? Nafkah. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunak wa hum aghniya. Sungguhnya orang yang layak untuk mendapatkan celaan itu adalah yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Sudah kaya minta izin. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif, yang dia itu ridha bersama orang-orang yang menyelisihi tersebut. Yang cari-cari alasan tadi. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka sedangkan mereka apa? Tidak mengetahuinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara apa? Hal-hal yang perlu dimaklumi. Ada orang-orang yang sudah apa? Usaha maksimal tadi. Ada perasaan sedih, nggak bisa. Memang nggak punya kemampuan. Dan Nabi SAW sudah limit kemampuannya juga. Bahkan Nabi SAW itu sampai mengumumkan berkali-kali orang yang menyiapkan kendaraan, kemudian menyiapkan untuk peperangan, maka akan diberikan surga. Utsman tuh kasih 100. Pertama 100 ekor apa? Kuda. Lengkap. Jadi orang tinggal naik toh. Sudah ada perbendaharaan semuanya. Lengkap untuk perjalanan pulang pergi. 100. Maka Nabi SAW apa?
Kemudian bagus apa yang kau lakukan wahai Utsman. Kemudian Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang menyiapkan akan dijamin masuk surga. Utsman tambah lagi 100. Sampai seperti itu sampai 10 kali. Berarti berapa Utsman? 1000. Kudanya Utsman ternyata 990, yang 10-nya diganti unta. Utsman bin Affan. Sudah sampai seperti itu Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah. Maka di sini ma'alal muhsinina min sabil. Jadi orang-orang yang sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan itu jangan dicela. Karena termasuk di antara perbuatan yang menjadi sifatnya orang munafik adalah hal ini. Ada orang yang berbuat baik kemudian dicela. Ketika Nabi SAW memotivasi sahabatnya untuk berinfak. Untuk berinfak. Itu para sahabat berbondong-bondong untuk menginfakkan hartanya. Datanglah sahabat yang membawa harta yang banyak. Hartanya yang banyak. Diinfakkan untuk perjalanan peperangan tersebut. Ketika itu orang-orang munafik melihat hal itu. Apa komentar mereka Pak? Kira-kira. Oh riya ini. Itu orang munafik gitu Pak. Riya. Jadi ada orang yang membawa harta yang banyak untuk diinfakkan karena termotivasi dengan Nabi. Gak mungkin dia mikirkan riyanya tersebut. Wah ini orang munafik komentarnya. Wah orang ini riya ini. Mau amal soleh ditunjuk-tunjukkan. Kemudian berikutnya ada sahabat Nabi SAW yang memang kemampuannya segitu. Bawa kurma itu kalau tidak salah ada 1 sok. 1 sok ya 3 kilo lah Pak. 3 kilo. Apa komentar orang munafik? Komentar lagi Pak. Komentarnya apa? 3 kilo nggih apa ya? Nggak perang apa cukup? Dikomentari seperti itu. Ini sifatnya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala abadikan. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasqaruna minhum sakhirallahu minhum. Ini apa? Alladzina yalmizun. Di sana ada orang-orang yang ini orang munafik itu mereka orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela. Dan yang mencela orang-orang yang hanya punya untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Ada yang punya harta banyak dengan sukarela dia sedekahkan dicela riya. Ada yang memang orang sanggupnya segitu sedekah dicela juga. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fayaskharuna minhum. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, sakhirallahu minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas penghinaan mereka. Walahum azabun alim. Termasuk di antara menjadi sifatnya orang munafik seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah berusaha, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan, maka sudah tidak lagi layak untuk dicela. Jangan sampai dicela. Karena celaan-celaan semacam ini tujuannya adalah untuk melemahkan motivasi mereka dalam beramal soleh. Maka di ayat ke-91 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ma'alal muhsinina min sabil. Maka tidak ada jalan untuk menyalahkan orang lain yang berbuat baik. Ayat ini memang berbicara tentang masalah perang Tabuk tadi, sebagaimana sudah kita sebutkan di antara sifat-sifatnya orang munafik. Kemudian bagaimana sikap orang yang beriman. Dan itu memang perjalanannya panjang di situ. Jangan bisa dengarkan kajian para asatidzah sudah sangat banyak tentang perang Tabuk ini yang membongkar kedoknya orang-orang munafikin dari awal sampai akhir. Itu ceritanya panjang dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum
Beberapa sahabat yang apa? Tidak mengikuti perang karena tidak memiliki apa? Alasan. Mereka apa? Dihajar. Tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong oleh istrinya, oleh kaum muslimin selama 50 hari. Itu ada 3 orang sahabat yang itu juga Allah Subhanahu wa taala abadikan. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'alal muhsinina min sabil. Maka tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang lain yang berbuat apa? Kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, uridat alayya al-umam, telah dinampakkan untukku umat-umat terdahulu. Wa ra'aitun nabi, dan aku melihat Nabi, wa ma'ahu ruhud, dan bersama Nabi tersebut ada beberapa orang saja dari apa? Kaumnya. Artinya apa? Yang mengikuti Nabi itu hanya beberapa orang saja. Rahdun itu kalau dalam bahasa Arab itu bilangan antara 3 sampai 9. Di antara itulah, Pak. Wan nabi, dan juga ada nabi yang lain, wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Ada nabi yang lain yang umatnya dia cuma 1 orang atau 2 orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang lain itu apa? Tidak memiliki umatnya. Kalau ustadznya kajian itu nggak ada yang dengarkan, Pak. Nggak ada jamaahnya, nggak ada yang mengikuti. Apakah Allah Subhanahu wa taala mencela para anbiya tersebut? Allah Subhanahu wa taala tidak mencela. Karena nabi tersebut apa? Telah mendakwahkan, telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka ma'alal muhsinina min sabil. Ini adalah suatu kaidah yang bisa kita terapkan dalam apa? Banyak kehidupan kita. Salah satunya adalah kita bisa terapkan kaidah ini misalnya dalam apa? Permasalahan apa? Fikih. Ini. Syekh Sa'di menyampaikan suatu kaidah. Man ahsana ala ghairihi fi nafsihi aw fi malihi wa nahwi dhalik, thumma tarattaba ala ihsanihi naqsun aw talaf, annahu ghairu dhamin li'annahu muhsinun wa la sabila 'ala al-muhsinin, kama annahu yadullu 'ala anna ghairal muhsin wa huwa al-musi' kal mufrid anna 'alaihi adh-dhaman. Ini kaidahnya. Man ahsana ala ghairi, orang yang berbuat baik kepada orang lain, fi nafsihi, pada dirinya atau pada hartanya atau yang semisalnya. Ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, thumma tarattaba ala ihsanihi naqsun aw talaf, kemudian orang yang berbuat baik kepada kita ini dalam melakukan kebaikan tersebut ada apa? Kekurangan. Ada kekurangan. Ada kelalaian. Ada talaf, ya. Luputnya ada. Annahu ghairu dhamin, maka dia itu apa? Tidak menjamin. Tidak menjamin atas kekurangan atau apa? Luput tersebut. Kenapa? Li'annahu muhsin, karena ini dia berbuat baik. Wala sabila 'alal muhsinin, dan orang yang telah berbuat baik itu apa? Tidak boleh apa? Dicela. Maka sebaliknya, kama annahu yadullu ala anna ghairal muhsin, apabila ada orang yang selainnya yang dia itu apa? Ghairu muhsin, berbuat baik tapi dia apa? Lalai melakukannya apa? Atau lalai, anna alaihi dhaman, maka dia apa? Harus apa? Menjamin. Kaidah ini bisa kita terapkan, misalnya kita menitipkan motor kepada saudara kita. Kita ingin safar lama, motor ini dititipkan kepada apa? Saudara kita. Ya, motor ini namanya dititipkan, ya sudah dijaga.
ditaruh dalam rumah, ya dikunci. Qadarullah, rumah orang tersebut dibobol, motornya dibawa. Maka yang menitipkan tersebut ya memang apa? Tidak boleh menuntut ganti. Kenapa? Karena dia sudah mau apa? Menerima titipan kita. Sudah kita titipkan kepada dia dan dia apa? Sudah berusaha untuk menjaganya. Yang hilang ya bukan hanya motornya saja, barangnya dia mungkin yang lain juga diambil. Sudah dimasukkan dalam rumah. Beda kalau misalnya apa? Motornya diparkir di luar, diambil maling. Maka ini apa? Dia ya bertanggung jawab harus ganti karena dia melakukan apa? Kelalaian dalam apa? Menjaga barang titipan. Ini kalau seandainya orang yang sudah berusaha menjaga barang titipan kemudian hilang, kemudian suruh ganti, kira-kira ada yang orang yang mau? Kira-kira ada nggak nih Pak? Mau dititipi gitu? Ya nggak mau pasti. Ini kaidahnya. Dan ini bisa kita terapkan. Nah, kalau penitipan yang bayar itu jasa berarti Pak. Bukan apa? Dalam bukan untuk karena dia mencari keuntungan di situ ya. Karena dia membuka jasa penitipan gitu. Atau misalnya apa? Orang yang misalnya habis Jumatan bantu cuci piring, mecahkan piringnya nggak sengaja, suruh ganti Pak. Besok nggak nyuci piring itu Pak. Nggak mau nyuci piring lagi, ganti. Pecah ganti. Dia sudah hati-hati apa? Ternyata apa? Suruh tetap ganti. Ya ma'ahlal muhsinina min sabil. Ini adalah suatu perkara yang memang apa? Bila terjadi kekurangan dalam mengerjakan apa? Bisa dimaafkan bila memang orang tersebut apa? Sudah berusaha maksimal. Mecahkannya karena apa Pak? Wah, monggo takmirnya. Nah, cocok nih itu. Alhamdulillah piringnya kada aku sendiri. Piringnya sudah banyak, mangkoknya sudah banyak. Alhamdulillah. Isinya. Nah, di sini apa? Kaidah tersebut apa? Berlaku. Maka ini juga kaidah ini ya berlaku juga dalam apa? Hal-hal yang lain. Saya dalam rumah tangga, seorang anak yang memang ya kemampuannya yang segitu Pak. Kemampuannya segitu, sudah belajar sungguh-sungguh, sudah belajar serius, nilainya 6. Pol 6,5. Ini udah serius nih, udah sungguh-sungguh belajarnya. Bapaknya juga apa? Sudah melihat bagaimana ngajari. Ya, kalau anak tersebut sudah sungguh-sungguh, sudah serius ketika belajar, maka jangan sampai apa ketika dapat nilai yang mungkin kita anggap itu tidak baik, kemudian apa? Kita celah. EQ-ne jongkok. Anaknya sopo? Ya yang ngomong. Ya, jadi apa? Ini jangan sampai apa? Hal tersebut apa? Terjadi. Dan juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Misalnya kita apa? Punya pekerja yang apa? Karyawan yang memang secara kemampuan ya pas. Dengan briefing berulang-ulang ya terkadang masih apa? Terjadi apa? Keteledoran. Nah, ini juga apa? Ketika dia sudah bersungguh-sungguh berusaha, maka apa? Juga apa? Kita jangan langsung kemudian cela dia. Ketika dia sudah apa? Memang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk apa? Bisa. Terkadang yang terjadi masalahnya bukan seperti itu, sebaliknya. Tidak ada kesamaan pemikiran antara ownernya dengan karyawannya. Atau misalnya office boy-nya, tukang bersih-bersihnya. Tiba-tiba bosnya atau ownernya datang, kok kotor terus? Ternyata anak buahnya nggak tahu.
Bersih itu seperti apa menurut apa bosnya? Tidak pernah di briefing, tidak pernah disampaikan. Bersih itu seperti ini loh mas, syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Nggak pernah dikasih tahu. Tapi tiba-tiba langsung menilai, kok kotor. Menurut dia barangkali sudah apa? Itu yang paling bersih. Ilmu bersihnya dia sampai situ tok. Menurut dia. Tapi menurut atasannya, oh kurang ini. Maka ini perlu apa? Disampaikan. Dalam hal apapun, ketika orang tersebut memang sudah bersungguh-sungguh, maka perlu disampaikan dengan cara yang baik, bukan apa? Dicela. Dan tentunya ini pun juga berlaku apa? Misalnya pada apa? Pasangan suami istri. Baik suami maupun istri sudah usaha, maka apa? Ma'alal muhsinina min sabil. Bukan berarti kemudian dalam hal ini bila terjadi yang namanya kekurangan kemudian apa? Pakai dal ini, ma'alal muhsinina min sabil. Dia sudah berbuat baik, ya sudah. Tidak. Sampai di sini sikap kita adalah bagus, ditambah lagi tatkala kita apa? Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Yang tujuannya adalah apa? Kritik yang membangun. Sehingga orang tersebut apa? Akan semakin apa? Memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Disampaikan dengan cara yang baik dan seterusnya. Apalagi dalam medan dakwah. Nah, ini terkadang apa? Ada orang yang takmir masjid yang sudah dia sendiri yang bersihkan, dia sendiri yang adzan, dia sendiri yang kadang-kadang imami. Nah, itu juga terkadang apa? Orang lain masih mencela. Masjid roket mentanya. Ini dia sendiri padahal. Dia sudah minta tolong saudara-saudara yang lain, nggak ada yang bantu. Memang supporter itu paling jago Pak ya. Untuk mengkritik. Kirain suruh jadi pemain, nggak tahu cara apa bermain. Ya, seperti itulah. Nah, betul. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan apa? Kaidah yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil, sehingga orang tersebut jangan sampai apa? Mencela orang lain. Kenapa kita tidak boleh mencela? Yang pertama adalah bahwasannya ya ini apa? Manusia itu memang apa? Satu tempatnya apa? Kekurangan. Naqs pada seseorang. Ini orang tersebut memang tempatnya apa? Salah, tempatnya kurang. Sehingga yang dibutuhkan adalah bukan kritiknya, tapi apa? Bagaimana apa? Mengarahkannya, memberikan apa? Solusinya. Terkadang orang tersebut jago mengkritik tapi tidak bisa memberikan solusi. Ini juga terkadang apa? Berbahaya. Membersihkan WC-nya kotor. Kotor terus dikomentari. Tapi dia tidak bisa memberikan apa? Solusi. Misalnya dibelikan alatnya, dicarikan pembersih yang efektif untuk bisa mudah membersihkan. Enggak diajari. Sehingga apa? Dia nggak bersih-bersih karena cuma dikritik, tidak diberikan apa? Solusi. Nah, yang kedua, akibat dicela itu akan mendatangkan apa? Hal yang lebih buruk. Ini apa? Terkadang orang bisa apa? Putus asa. Sepedot repot nih Pak. Mutung gitu kan repot aja. Gara-gara terlalu dikritik kadang-kadang orang tersebut akhirnya apa? Ranyang, pedot. Ini terkadang juga apa? Karena apa? Bisa jadi apa? Dari hal-hal yang semacam itu. Ini akibat dicela, dia merasa sudah melakukan kebaikan, jadi nggak diseneni. Akhirnya apa? Putus asa. Kemudian yang ketiga adalah poinnya adalah karena dia sudah apa? Usaha dengan maksimal. Allah Subhanahu wa taala
ingatkan, dan ini sudah kita pelajari di kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan dari orang lain yang telah dia upayakan. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait kaidah yang ketujuh. Jadi kaidah ma'alal muhsinina min sabil, ini tidak ada jalan untuk menyalahkan orang lain yang sudah berbuat baik. Orang-orang yang sudah maksimal berusaha, maka tidak boleh kita cela walaupun orang tersebut tidak maksimal hasilnya. Dan bagaimana kita tetap memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan arahan dengan cara yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hada wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.